Kakak beradik di Bengkulu mengalami serangan cacingan hingga harus dirawat di rumah sakit. Mereka adalah AA 4 tahun dan KA 1 tahun 8 bulan, warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pada awalnya, orang tua balita tersebut membawa anaknya ke rumah sakit dengan keluhan batuk dan demam tinggi. Rupanya apa yang dialami KA lebih dari itu. Ia mengalami cacingan. Sebelumnya, menurut keterangan orang tua KA, anaknya rutin ke posyandu dan mendapatkan obat cacing. Namun keadaan rumah mereka diduga menjadi pemicu utama penyakit itu bisa muncul. Bak tersambar petir, setelah dilakukan pemeriksaan rupanya AA, anak pertamanya, juga mengalami hal yang sama. Cuma ditanyakan batuknya keluhan itu cuma 4 hari. Kok batuk 4 hari langsung selesai. Jadi disarankan untuk di ronsen. Pas di ronsen ketahuanlah bahwa ada cacing. Untuk tindakan selanjutnya dari rumah sakit apa tuh kira-kira? Kalau dari rumah sakit kan kita kan karena rumah sakit kita ini kan menerima pasien untuk dirawat. Artinya bagian kita mengobati, ya kan. Untuk saat ini kita sudah konsultasi ke dokternya. Tadi dokter anaknya bilang dari hasil ronsen itu ada gumpalan cacing yang tidak bisa dikeluarkan secara normal dari anusnya. Jadi mau dirujuk ke dokter bedah anak, karena yang ada dokter bedah anak kan di Embulus, dan kita sudah bikin sisternya. Kebetulan juga ini awalnya masuk, ini peserta ini tidak mempunyai BPJS, dan BPJS-nya sudah dibuat, dan sudah kita lakukan untuk rujukan secara sisternya. Oh, berarti hari ini juga langsung dirujuk ke rumah sakit Embulus seperti itu? Yes, kita rujuk. Melansir dari laman resmi Kemenkes, cacingan adalah salah satu faktor utama yang memicu anak mengalami kekurangan gizi. Cacingan sendiri bisa menimbulkan kehilangan zat gizi berupa karbohidrat, protein, hingga kekurangan darah. Selain itu, dampak lainnya adalah menurunnya ketahanan tubuh, sehingga menghambat pertumbuhan fisik. Penyakit cacingan utamanya disebabkan oleh lingkungan dan sanitasi yang tak terjaga kebersihannya. Selain itu juga karena faktor kekebalan tubuh, utamanya soal kebiasaan cuci tangan, mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang dapat memicu munculnya penyakit cacingan. Mengenai 2 balita di Bengkulu yang menderita cacingan, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyoroti kondisi rumah mereka. Helmi menegaskan soal rumah keluarga AA dan KA yang tidak layak huni. Helmi diketahui tengah menelusuri kepemilikan lahan dari rumah kedua balita itu, dengan harapan proses dalam pembangunannya dimudahkan. Ya, kita akan buat bedah rumah nanti, makanya saya lagi minta laporan dengan pemerintah setempat, RT RW-nya gimana. Lahannya itu punya dia bukan. Kalau punya dia itu bisa dibangun. Tapi kalau tidak kita musyawarah carikan lahan terdekat. Pasca kasus ini apa rencananya yang Pemprov intervensi untuk kasus ini Pak Gubernur? Ya kita harap nggak terulang kembali, maka pemerintah daerah provinsi tingkat 2 kita akan turun ke bawah ya, untuk kemudian bukan hanya kejadian baru kita bertindak, tapi sebelumnya begitu. Ya, oke. Makasih Pak Gubernur. Tak hanya itu, Helmi juga meminta kepada seluruh kepala daerah turun tangan langsung ke lapangan supaya lebih tahu apa yang sedang dialami oleh masyarakat, dengan harapan kejadian serupa tak terulang kembali. Tentu ini tidak hanya berhenti di pasien ini. Jadi tadi Pak Gubernur sudah memerintahkan, pertama terkait dengan bagaimana kondisi rumah, ya, kondisi rumah dari keluarga pasien. Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah berkreasi dengan pemerintah Kabupaten Seluma, dan alhamdulillah kita pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Seluma sudah menyiapkan anggaran untuk bukan membedah rumah, bukan memperbaiki rumah, tapi perintah Pak Gubernur bangun rumah baru untuk memastikan bahwa rumah yang ditinggali oleh para keluarga ini sangat-sangat layak nantinya. Melansir dari Kompas.id, diketahui keluarga AA dan KA masuk dalam kategori keluarga miskin. Mereka tinggal di tempat sekitar 1 jam dari kota Seluma. Rumahnya beralaskan tanah dengan dinding terbuat dari kayu. Berdasarkan penemuan Dinas Kesehatan Seluma, diketahui bahwa sanitasi di rumah tersebut termasuk buruk, di mana tempat penampungan kotoran berdekatan dengan sumber air bersih, dan rumah tersebut berdekatan dengan kandang ayam. Adapun ayah AA dan KA berusia 24 tahun, ia bekerja sebagai buruh sambutan. Sementara ibunya berusia 20 tahun dan belum bekerja. Bahkan, AA dan KA masuk dalam daftar nama anak dengan keadaan stunting.
Diduga ini karena ayah dan ibu mereka belum memiliki pemahaman tentang bagaimana mengurus anak. Ini karena kondisi ekonomi yang buruk sehingga mereka kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi AA dan KA menunjukkan perkembangan yang baik. Sekarang sudah mulai sadar dengan ada perbaikan. Dengan kondisi sekarang sudah bisa nangis dan sudah bisa diajak komunikasi. Terakhir, semalam anak tersebut itu BAB-nya, buang air besar itu masih terdapat cacing, cukup lumayan. Mungkin tindakan selanjutnya akan dilakukan oleh tim kami dari Ibu Leni sebagai selaku spesialis anak dan Dr. Wahyudi selaku bedah anak. Selaku dokter bedah anak, kenapa dirujuk ke kami bedah anak? Karena kondisi pasien saat itu memang kondisi dalam obstruksi. Obstruksi itu artinya ada sumbatan di dalam saluran pencernaannya. Nah, sehingga dirujuklah ke kami. Setelah sampai, kebetulan saya langsung periksa malam itu di IGD. Di IGD pasien memang mendapati kondisi pasien 1 demam, muntah, perut kembung, tidak bisa BAB dan tidak bisa kentut. Sehingga tepat rujukan dari Seluma itu memang kami dokter bedah anak. Kasus yang dialami AA dan KA merupakan tanggung jawab pemerintah. Apa yang mereka alami adalah tamparan keras bagi pemangku kebijakan untuk lebih giat memastikan bahwa yang mereka wakilkan dapat hidup dengan layak.